Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita dari mara bahaya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Bayu Suandira dan rekan saya Mutiara Sani Lubis akan membahas buku dari 3 penulis, yaitu yang pertama Eti Baranov, Pat Brockett, dan Yehuda Kahane, dengan buku yang berjudul Enterprise and Individual Risk Management. Kami akan membahas chapter yang A, yaitu The Nature of Risk. Baiklah, yang pertama di sini kami akan memaparkan beberapa outline yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai arti resiko, yang kedua klasifikasi resiko, yang ketiga manajemen resiko, lalu yang selanjutnya mengelola resiko pribadi melalui asuransi. Baik, yang pertama kita akan membahas arti dari resiko tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat beberapa pengertian dari apa sih resiko itu sebenarnya. Jadi untuk yang pertama, resiko itu adalah kemungkinan suatu kejadian malang atau kejadian yang menyedihkan atau kejadian yang merugikan. Lalu yang kedua ada resiko adalah kombinasi dari bahaya. Lalu selanjutnya ada resiko adalah ketidakpastian atau kecenderungan bahwa hasil aktual mungkin berbeda dengan hasil prediksi atau hasil yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, resiko adalah ketidakpastian kerugian. Lalu selanjutnya resiko itu adalah kemungkinan kerugian. Jadi di sini kami simpulkan resiko itu adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Sebagai contoh dari resiko, jika seorang anak bermain di tengah jalan yang sibuk, bisa kita bayangkan seorang anak bermain di tengah jalan. Itu akan menimbulkan seperti bisa tertabrak oleh kendaraan sepeda motor jika di tengah jalan raya. Lalu misalnya di tengah jalan yang trotoar, mungkin anak tersebut bisa hilang ataupun diculik, mungkin aja. Karena sifatnya ini adalah ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah jika seorang pekerja menggunakan mesin, sementara mesin tersebut rusak dan berbahaya. Jadi bisa kita bayangkan kalau mesin tersebut itu rusak, berarti tidak bisa digunakan. Apabila mesin tersebut dalam kondisi yang berbahaya, bisa kita bayangkan juga itu akan menimbulkan efek pada pekerja, terjadinya kecelakaan. Lalu selanjutnya, jika pejalan kaki tidak menyadari bahwa dinding berjalan di samping trotoar dalam kondisi berbahaya dan akan runtuh. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita berjalan di trotoar dalam kondisi yang rapuh, kita bisa saja terpleset, lalu badan kita masuk ke tengah jalan dan di depan kita atau di belakang kita ada seorang pengendara kendaraan yang tiba-tiba menabrak kita. Jadi ini adalah contoh beberapa resiko yang diakibatkan dari aktivitas kita. Jadi sifatnya ini adalah ketidakpastian. Jadi untuk meminimkan tersebut, kita harus lalu selanjutnya sikap terhadap risiko. Jadi setiap orang pasti memiliki sikap ataupun pandangan yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal. Contohnya dalam mengelola keuangan. Beberapa orang pasti memilih ataupun beberapa orang memilih dalam mengelola keuangan itu bisa melakukan investasi ataupun menyimpan uang di bank ataupun bermain saham. Tapi beberapa orang tidak memiliki pandangan seperti itu.
mungkin ada beberapa orang yang menganggap lebih baik uang dipegang oleh kita sendiri daripada dipegang oleh orang lain. Di sini saya akan menjabarkan beberapa sikap terhadap risiko. Di sini ada 3 sikap terhadap risiko. Yang pertama, sikap penghindar. Jadi saya ambil contoh untuk sikap penghindar ini. Saya ambil contoh dalam proses pekerjaan. Jadi di sini saya mengambil contoh pada pegawai negeri sipil. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena saya menganggap PNS ini adalah orang-orang yang tidak mau mengambil risiko. Mereka beranggapan masa depan mereka sudah jelas ataupun sudah enak karena uang bulanan ataupun untuk biaya hidup sudah enak ataupun sudah ada yang menjamin. Lalu yang kedua, sikapnya netral. Jadi sikap terhadap risiko yang kedua sikap netral. Jadi saya ambil contoh ini biasa pada orang-orang yang melanjuti usaha orang tuanya ataupun perusahaan orang tuanya. Jadi dia bisa saja menghindari risiko ataupun menerima risiko. Jadi dari sisi pengalaman mungkin dia belum ada, jadi dia sifatnya netral, bisa menghindari risiko dan juga bisa menerima risiko. Ya walaupun semua ataupun contoh-contoh yang saya sebutkan tadi memiliki risiko, tapi di sini saya lihat ketika seorang anak melanjuti pekerjaan orang tuanya, dia sifatnya netral dalam terhadap risiko. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu sikap penggemar risiko. Jadi di sini saya ambil contoh pada seorang pengusaha atau entrepreneur. Jadi biasanya seorang entrepreneur itu berani mengambil risiko. Kenapa saya katakan gitu? Karena berani mengambil risiko adalah hal yang harus dimiliki oleh seseorang pengusaha atau entrepreneur. Karena tanpa keberanian mengambil risiko, peluang laba yang akan diperoleh sangat kecil. Karena peluang terbesar selalu berada pada hal-hal yang sangat beresiko tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya peluang-peluang terbesar itu ada pada resiko yang besar juga. Jadi pengusaha ini cenderung orang-orang yang berani mengambil risiko. Dan orang-orang yang berani mengambil risiko biasanya orang-orang yang sukses. Jadi tidak semena-mena risiko ini adalah berdampak buruk, tidak juga. Untuk seorang pengusaha, risiko harus diambil ataupun risiko harus menjadi alternatif untuk mereka melakukan sesuatu keputusan ataupun pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas elemen dasar dari risiko, peril, dan hajat. Jadi ada 3 elemen yang mendasar, yaitu ada hajat, peril, dan kerugian. Yang pertama kita akan bahas mengenai hajat. Hajat akan mempengaruhi hasil. Bahaya ini bukan merupakan penyebab kerugian, tetapi mereka dapat menambah atau mengurangi efek jika bahaya beroperasi. Jadi saya mengambil contoh dari fenomena belakangan ini terkait wabah virus corona. Jadi untuk efek yang merugikan, jadi beberapa sisi ini ada efek yang merugikan dan ada efek yang menguntungkan. Jadi untuk dari efek yang merugikan, jadi misalnya di kampus USU terkait surat edaran dari rektor, USU sudah lockdown total.
Jadi tidak ada kegiatan aktivitas yang dilakukan di kampus USU, termasuk mahasiswa. Jadi ibu-ibu kantin di USU pasti juga akan tutup, mereka tidak buka, dan itu menghambat mata pencaharian mereka. Dan itu bisa salah satu mempengaruhi hasil lah pastinya, menyebabkan kerugian karena tidak ada penghasilan dari mereka. Tapi untuk sisi positifnya, saya ambil contoh dari ojek online. Misal dalam kita di Indonesia dituntut oleh pemerintah untuk untuk tetap di rumah. Untuk itu banyak beberapa orang mengambil alternatif, yaitu memesan makanan melalui ojek online. Jadi itu salah satu menambah penghasilan dari ojek online tersebut. Jadi itulah beberapa sisi negatif dan positif dari wabah virus corona. Untuk bahaya, jadi di sini ada 2 klasifikasi terkait bahaya atau hazard. Yang pertama adalah bahaya fisik dan yang kedua adalah bahaya moral. Mengenai bahaya fisik, ini terkait dari resiko fisik seperti konstruksi bangunan, lokasi bangunan, perlindungan keamanan, atau kedekatan rumah dengan tepi sungai. Jadi bisa kita lihat jelas resiko-resiko fisik yang akan terjadi ataupun yang dapat kita lihat secara langsung lah, seperti itu. Misalnya konstruksi bangunan, resikonya roboh, udah gitu kedekatan rumah ke tepi sungai, ya resikonya bisa banjir ketika sungai meluap, seperti itu. Oke, lalu yang kedua adalah moral hazard. Ini menyangkut aspek manusia yang dapat mempengaruhi hasil atau hasil lainnya. Hal ini biasanya mengacu pada sikap orang yang diasuransikan, seperti penipuan, non-disclosure, atau penghancuran subjek asuransi sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi moral hazard ini adalah hazard yang timbul karena faktor manusia, khususnya sikap para tertanggung pemilik asuransi. Contohnya ketidakjujuran pada pengendara kendaraan. Jadi mereka sudah diasuransikan untuk menaati peraturan lalu lintas, tapi mereka mengemudi dengan kecepatan yang tinggi. Jadi moral hazard ini menyebabkan terjadinya atau meningkatkan peluang terjadinya kerugian. Contoh lain seperti pada pekerja manufaktur atau pekerja pabrik. Jadi mereka ada asuransi ketenagakerjaan, dihimbau untuk menaati segala peraturan yang ada di perusahaan, tapi mereka melanggar. Salah satunya contoh, dilarang merokok di area ini, tapi mereka melanggar. Jadi itu adalah salah satu moral hazard yang ditujukan dari salah seorang, seperti itu. Lalu selanjutnya, elemen dasar dari risiko adalah peril ataupun bencana dan musibah. Bahaya akan menimbulkan kerugian atau kerusakan. Jadi seringkali di luar kendali siapa saja yang mungkin terlibat. Jadi bencana atau bahaya ini adalah penyebab utama dari kerugian. Jadi peril ini dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Orang-orang yang mengalami kerugian atau kerusakan karena terjadinya suatu bencana ataupun musibah. Contoh dari peril ini seperti kecelakaan, kebakaran, tsunami ataupun banjir. Jadi yang sifatnya
tidak dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh manusia, seperti itu. Maksudnya tidak pure dari kesalahan manusia. Jadi seorang pengelola risiko seharusnya bisa lebih cermat untuk dapat menanggulangi hal-hal seperti ini, untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya adalah elemen dasar dari resiko adalah kerugian. Jadi kerugian biasanya dikaitkan dari nilai keuangan. Jadi di sini ada dua kategori kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Jadi kerugian langsung ini adalah kerugian yang langsung terkait dengan peril yang menimpa harta tersebut. Jadi misalnya gedung terbakar, di mana kerugiannya berupa nilai dari gedung tersebut yang besarnya sama dengan nilai pembangunan kembali atau biaya perbaikan terhadap gedung yang bersangkutan. Jadi gedungnya itu habis, biaya kerugiannya itu biaya awal yang digunakan untuk membangun gedung tersebut. Lalu yang kedua adalah kerugian tidak langsung. Jadi kerugian tidak langsung ini adalah kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, terjadinya kerusakan atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peril secara langsung. Jadi tadi kita jelaskan peril itu adalah musibah atau bencana. Jadi kerugian tidak langsung ini dapat juga dikatakan kerugian yang timbul lebih lanjut yang disebabkan adanya harta yang terkena peril yang menimbulkan kerugian langsung. Jadi contohnya di sini bila suatu gedung rusak berat yang tadi kita katakan kebakaran, tetapi tidak seluruhnya rusak, artinya masih ada bagian-bagian yang tidak mengalami kerusakan, dan bila dibangun kembali gedung tersebut harus dibongkar seluruhnya. Kerugian tidak langsungnya adalah biaya pembongkaran dan pembangunan kembali bagian gedung yang sebetulnya tidak rusak. Lalu selanjutnya contoh lain dari kerugian tidak langsung ini adalah bila rusak suatu alat produksi yang mengakibatkan beberapa karyawan terpaksa harus menganggur. Jadi kerugian tidak langsungnya itu adalah gaji yang kita bayarkan terhadap karyawan yang seharusnya bekerja kalau alatnya itu ada, tapi karena alatnya itu rusak, jadi kita harus membayar karyawan yang harus nganggur tersebut. Seperti itu. Klasifikasi risiko. Yang pertama yaitu risiko keuangan dan non-keuangan. Untuk risiko keuangan, hasilnya dapat diukur menggunakan uang, misalnya dalam kerusakan material maupun properti. Untuk non-keuangan, hasilnya tidak dapat diukur menggunakan uang. Contohnya dalam pemilihan karir maupun pasangan hidup Anda. Selanjutnya risiko murni dan spekulatif. Untuk risiko murni itu sendiri hanya ada dua pilihan, yaitu kerugian atau situasi impas, di mana tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu contohnya yaitu kebakaran. Apabila perusahaan kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Sedangkan kemungkinan yang lain ialah tidak terjadi kebakaran. Dengan demikian, kebakaran itu hanya menimbulkan kerugian, bukan menimbulkan keuntungan. Kecuali ada kesengajaan untuk membakar dengan maksud tertentu. Yang kedua, risiko spekulatif. Ada 3 pilihan, yaitu kerugian, impas, atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kadang-kadang, risiko spekulatif ini disebut dengan istilah risiko bisnis, di mana seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Risiko yang dihadapi seperti ini adalah risiko spekulatif.
Selanjutnya, risiko mendasar dan risiko tertentu. Risiko mendasar sering disebut risiko fundamental, di mana penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang. Dan yang menderita itu tidak hanya satu ataupun beberapa, melainkan banyak orang. Contohnya, bencana alam, polusi udara, dan lain sebagainya. Untuk risiko tertentu, dia mengacu pada risiko pribadi, seperti kebakaran, pencurian, cedera, dan kecelakaan. Mengidentifikasi manajemen risiko. Dalam mengidentifikasi risiko suatu perusahaan, kita perlu menganalisis secara sistematis apa sih kerugian yang potensial dalam perusahaan itu. Karena itu kita memerlukan suatu checklist untuk pendekatan yang menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatifnya yaitu checklist yang memiliki beberapa metode. Ada kerugian hak milik, property losses, kewajiban mengganti kerugian orang lain, liability losses, dan kerugian personalia, personal losses. Nah, checklist ini sendiri dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa metode identifikasi manajemen risiko antara lain kuesioner analisis risiko, risk analysis questionnaire, metode laporan keuangan, finance statement method, metode peta aliran atau flowchart, inspeksi langsung pada objek, interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan, catatan statistik dari kerugian masa lalu, dan analisis lingkungan. Kriteria risiko. Untuk risiko tinggi, keberhasilan itu sangat kecil dibandingkan dengan kegagalannya, atau dinyatakan sering gagal. Untuk risiko rendah, keberhasilan itu lebih besar dibandingkan dengan kegagalannya, sehingga sering berhasil. Dan untuk risiko sedang, keberhasilan itu relatif lebih besar dibandingkan dengan kegagalannya. Dalam mengelola personal risiko melalui asuransi, kita harus mengenal beberapa karakteristik risiko asuransi, di mana kerugian itu harus terjadi secara kebetulan, pasti, signifikan, harus dapat diprediksi, dan tidak harus menjadi bencana besar kepada perusahaan asuransi. Hubungan antara risiko dan asuransi. Risiko itu sendiri merupakan dasar tujuan dari pengembangan asuransi. Sedangkan asuransi itu langkah-langkah efektif manajemen risiko. Artinya, proteksi asuransi ini merupakan salah satu sarana yang efisien dalam mengendalikan risiko secara finansial melalui mekanisme pengalihan risiko ke asuransi. Cukup sekian isi dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih.